Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan kita yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kasih dan rahmat-Nya selalu baru atas setiap kita. Dan puji nama Tuhan, pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, di hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita boleh hampiri tahta kasih karunia Allah. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberi yang terbaik lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan. Hanya bagi Dia Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan bersuara, hati kami melimpah syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh karena kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup. Terima kasih Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus atas setiap kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Kami percaya ibadah pada pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, namun akan menjadi ibadah yang penuh kuasa. Dan terlebih dan terpenting dari semuanya ini, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menopangkan tangan berkat-Mu, Kau menopangkan tangan perkenanan-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Satupun di bumi ini yang daripadanya kami selamat, selain daripada nama Yesus, nama yang berkuasa.
Bapa yang begitu mengasihi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Alam lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di
Tuhan yang tidak pernah gagal. Janjimu pasti terjadi, firman-Mu pasti terjadi, mujizat-Mu pasti terjadi di dalam hidup kami. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang dapat diandalkan dan Tuhan yang dapat dipercayai. Itulah Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini Tuhan, biar semua yang bernafas memuji Engkau, biar setiap kami memuji-muji Engkau bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan dan Raja kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dari mulut kami senantiasa keluar pengagungan, ucapan syukur akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau terus berhadirat di tempat ini ya Roh Kudus, membakar setiap hati kami, memenuhi hati kami, dan Engkau melawat setiap kami. Sebab kami percaya ibadah pada pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, namun ibadah yang luar biasa, di mana berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan setiap kami, di mana setiap kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati, semua yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, katakan bersama-sama saya dengan pasti, amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sekalipun banyak acara di bulan Desember ini, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus memuji Tuhan, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab kita ada berdiri tegak sampai dengan saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati
bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Ini adalah minggu terakhir Bapak Ibu di bulan Desember di tahun 2024. Namun tangan Tuhan terus memegang kita. Tangan Tuhan terus menopang setiap kita. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dan hanya kepada Dia hati kita percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan yang pada hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus, Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terutama dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya.
hati kita pagi hari ini untuk kita boleh menerima benih kebenaran firman Tuhan. Di penghujung tahun ini, kalau kita saat ini boleh ada, semua karena Tuhan Yesus. Mungkin segala musim boleh kita lalui, namun tanpa Tuhan ada di dalamnya, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Musim berlalu, namun kau selalu kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Musim berlalu, kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ya Yesus Tuhan, kami mau terus mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, Kau terus ada bersama kami. Kau terus memegang tangan kami. Kau terus menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau senantiasa ada menyertai kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang ada di dalam kami, Allah yang tinggal di dalam kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. terbatas kasih-Mu, sesungguh ku bersyukur. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Musim berlalu, namun kau selalu pelihara. Amin. Amin Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Dan setia untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang
Musim boleh berganti, dunia boleh berubah, segala situasi apapun bisa berubah. Tetapi kasih setiamu langgeng dalam hidup kami, Tuhan. Pemeliharaanmu tidak pernah habis di dalam hidup kami. Memang banyak suka dan duka. Banyak untuk malang orang benar. Tetapi dalam segala keadaan, Engkau selalu melepaskan, memberi jalan keluar, memberi pertolongan, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu di dalam hidup kami. Dalam segala situasi apapun, kasih-Mu mengalir dari Kalvari, kasih yang tulus, kasih yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di penghujung tahun ini, Tuhan, berbicaralah Tuhan. Sampaikan kehendak-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini, sehingga kami semakin memahami di dalam pengiringan kami akan Engkau. Bukan sukses dunia yang kami cari Tuhan, tetapi sukses surgawi yang membawa kami kembali dalam kehidupan yang langgeng bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu. Pakai lidah, bibir, hati, pikiran kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara dengan kami semua, sehingga boleh menikmati berkat-berkat yang baru yang dari Tuhan. Terus memberikan kekuatan kami, melangkahkan kaki kami untuk meninggalkan tahun 2024 dan mengarungi tahun 2025 dengan kemenangan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya pagi ini yang diberkati Tuhan, yuk kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Wah, selamat datang Mas Bagus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Masih tetap bagus ya. Tambah banget, jadi tambah bagus banget. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Puji Tuhan. Tinggal H-2 nggih. Ya, besok Senin, Selasa udah tanggal 1. Sudah tahun baru. Puji Tuhan. Sehingga kalau kita menengok kembali dari awal kita masuk tahun 2024 dan sampai hari ini tanggal 2029, ya, saya rasa kita semua akan merasakan bagaimana Tuhan menuntun hidup kita dari awal tahun sampai saat ini. Musim boleh berganti, situasi boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Dia mengasihi dengan kasih yang langgeng dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Dan pagi ini kami mengajak Bapak Ibu di penghujung tahun 2024 ini untuk kita membangun monumen kemenangan. Ya, kami ajak semua untuk membangun monumen kemenangan. Monumen apa Bapak Ibu? Monumen apa? Kekalahan? Bukan. Monumen kemenangan. Puji Tuhan. Ya, monumen kemenangan. Tahu enggak monumen? Tahu monumen? Tahu monumen apa monumen? Engkau harus dijak bangun monumen, ra ngerti monumen. Ya, di Solo ada banyak monumen. Salah satu ada monumen pers.
Ya. Kalau kita melihat monumen pers, berarti kita tahu ada peristiwa yang besar pada waktu itu, ya, yang harus kita ingat, ya. Jadi dari tempat monumen pers itu adalah dimulainya perjuangan melalui media. Jadi perjuangan kemerdekaan melalui jalur media dan dimulai di tempat itulah, sehingga itu menjadi monumen, tempat bersejarah untuk tentang media, ya. Lalu ada monumen juga yang di sana, di mana itu, di Kidul Sidokare itu monumen yang bawa granat, ya. Itu monumen perjuangan, ya. Diingatkan kita bahwa di tempat itu tahun 49 ada penumpahan darah, banyak pejuang-pejuang yang mati di bundaran itu. Lalu dibangunlah monumen itu. Sehingga kalau kita melihat monumen itu, mengingat sejarah, ada perjuangan bangsa, ada darah yang tertumpah di sana, ya. Jadi monumen itu mengingatkan, ya. Tugu Lilin itu monumen perjuangan, Tugu Lilin, ya. Nah, kita pagi hari ini kami mengajak untuk Bapak Ibu membangun monumen kemenangan, ya. Artinya kalau kita melihat monumen itu, mengingat monumen itu, yang kita ingat apa? Kemenangan. Puji Tuhan, ya. Kita harus tinggalkan 2024 dengan kemenangan dari Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadi kemenangan, ya. Sehingga kalau kita mengingat monumen yang kita bangun itu, yang kita ingat adalah kemenangan. Kita tidak akan membangun monumen dari batu atau dari dan lain sebagainya, ya, yang bisa dilihat. Tapi yang kita bangun adalah monumen pribadi kita lepas pribadi. Monumen apa? Monumen pengalaman, kejadian-kejadian di dalam hidup kita yang sangat berkesan bersama dengan Tuhan, ya. Kalau saya bikin monumen, wah banyak saudaraku monumen di dalam kita. Apabila kita mengingat peristiwa itu, lalu mengingat siapa? Tuhan. Waktu melihat peristiwa, mengingat peristiwa ini, mengingat kebaikan Tuhan. Waktu melihat, saya mengingat monumen yang saya bangun ini di dalam hidup saya mengingat pertolongan Tuhan. Mengingat banyak hal yang Tuhan kerjakan, dan ada banyak saudaraku, ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang hampir merenggut nyawa, tetapi nyaris, bukan merenggut tapi nyaris. Dan kalau saya ingat peristiwa-peristiwa itu, waduh, betapa Tuhan itu mengasihi saya. Sehingga setiap kita mengenang atau mengingat monumen itu, lalu kita mengingat kasih Tuhan, lalu kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan berkat dari Tuhan. Sehingga dengan hal sedemikian tidak mudah untuk hidup kita melupakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya banyak. Ibu Maria ada monumen. Monumennya hebat, saudaraku. Kita semua waktu itu ikut merasakan, saudaraku, peristiwa itu, ya. Kita enggak nyangka kalau masih duduk di situ dengan senyum manis, ya, memuji Tuhan, bisa pimpin pujian, hampir lewat, saudaraku, ya, hampir lewat. Lah tentu itu jadikan monumen. Seumpama ada sakit sedikit datang, dulu Tuhan sudah menyembuhkan aku. Hari ini juga pasti menyembuhkan aku. Besok juga menyembuhkan aku. Selama aku hidup ada anugerah Tuhan yang mengalir di dalam hidupku. Amin, Bapak Ibu. Ya, untuk itu kita dasari pada pagi hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Kitab Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Puji Tuhan. Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Ini juga harus menjadi cetusan hati kita. Sampai hari ini pun Tuhan menolong
kita semua. Kalau kita ada sampai hari ini, karena Tuhanlah yang menolong kita semua. Bisa Bapak Ibu amin kan? Amin, puji Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Di sini kita melihat seorang pemimpin bangsa, Nabi Samuel, ya, dia membangunkan satu monumen kemenangan yang diberi nama sampai di sini Tuhan menolong kita atau Ebenezer. Ya. Kalau kita berkata Ebenezer, kita ingat bahwa sampai di sini pun Tuhan menolong kita. Ya, Bu Marni sembuh karena Ebenezer, karena Tuhan menolong. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Nah, kenapa di sini Bapak Ibu sampai Samuel membangun satu monumen sebagai rasa syukur, supaya setiap dia melihat monumen itu, mereka umat Tuhan melihat kemenangan, melihat tangan Allah, melihat pertolongan Tuhan, melihat pembelaan Tuhan, melihat kasih Tuhan yang besar untuk bangsa Israel. Betapa tidak? Karena 20 tahun bangsa Israel hidup dalam perbudakan orang Filistin. Ya, 20 tahun ya, dijajah, 20 tahun dikuasai oleh Filistin. Ya, enak enggak orang dijajah? Enggak enak. Orang dikuasai, orang lain aja menguasai, kita enggak enak. Apalagi dijajah bangsa. Ya. Sehingga dikatakan di situ selama itu umat Israel mengeluh. Waduh, ngeluh 20 tahun saudaraku, menderita 20 tahun ya, bentuknya macam-macam ya. Kadang kita juga ada keluhan, ada penderitaan. Mungkin dari awal tahun sampai sekarang ada yang mengalami penderitaan yang harus kita hadapi. Ada macam ya, kadang bisa mengeluh ya, seperti itu. Ya. Sehingga pada saat Tuhan melepaskan mereka, Tuhan mengalahkan orang Filistin dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, itu menjadi satu peristiwa yang besar di tengah bangsa itu, menjadi satu peristiwa yang sangat-sangat ya, harus disyukuri kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup mereka. Ya, karena pada waktu diperbudak oleh Filistin, ya tiap hari orang dalam penderitaan itu sport jantung saudaraku, sport jantung ya, kerunguhan ada tentara Filistin, wah wis hati ini deg-deg sudah saudaraku. Apapun yang didengar, apapun yang dialami di tengah penderitaan, di tengah penjajahan, di tengah ketidakbebasan, semuanya ketakutan ya, ketakutan yang datang dalam hidup. Tidak damai, tidak ada sejahtera, tidak ada sukacita, isinya hanyalah keluhan ya, mengeluh di hadapan Tuhan, penderitaan. Dan tiba waktunya Allah berkemurahan, Allah memerdekakan mereka pada zaman Nabi Samuel, sehingga bangsa Filistin pada saat itu dikalahkan dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan sendiri yang berperang pertama bagi mereka dengan mengguntur suara, ya mungkin kalau sekarang beledek nyampar nyandung seperti itu, sehingga umat musuhnya wah saling ketakutan. Dan di saat ketakutan itu sebenarnya orang Israel itu takut kepada orang Filistin, sebetulnya wah takut saudara-saudaraku. Tapi dengan situasi itu Tuhan mau mereka bangkit di dalam imannya, bangkit keberaniannya, bangkit ya sebagai bangsa pilihan, sebagai umat pemenang untuk bangkit. Kalau dulu Filistin ya seperti raksasa, Israel seperti belalang. Harus dibalik situasi itu. Filistin seperti belalang, Israel seperti raksasa saudaraku. Sehingga akhirnya orang Filistin dikalahkan. Ya. Sehingga umat Israel menikmati kemerdekaan, kebebasan, menikmati segala berkat yang dari Tuhan.
Sehingga dengan situasi yang seperti itu, bangunlah monumen kemenangan. Hidup adalah perjuangan, betul Bapak Ibu? Hidup adalah perjuangan. Ya. Kalau kita berpikir di dunia ini, sebetulnya dunia ini lembah air mata. Ya, tidak ada di dunia ini sebetulnya senang terus malah rada diseneng, saudaraku. Ya, ono seneng marga ono sing ora seneng. Enak marga ono sing ra enak. Nah, enak terus jadi tetep ora enak, saudaraku. Ya. Ya. Contohnya di Palembang ada tukang becak, anaknya 10, kerjanya memang tukang becak, anaknya 10, ndak dino ngeluh kakek anak-anak ra iso ngingoni, ya susah, ya. Tapi waktu itu di Surabaya ada bos gede punya pabrik pari ini 5, bondone akeh, ning ra ndek anak, saudaraku, ya susah, saudara, bondone akeh ora ndek anak. Ini anaknya bondo akeh, jadi anak itu bondo ning ora iso ngingoni. Dunia itu memang, saudara-saudaraku, merkengkong itu, dunia itu begitu, ya. Ya. Tetapi bagi anak Tuhan, enak tidak enak bersama dengan Yesus jadi kepenak. Amin, haleluya. Enak ra enak tapi dalam Yesus jadi kepenak, saudara-saudaraku, ya. Lah kita juga mengalami seperti, ya mungkin kita tidak dijajah kayak bangsa Israel, tapi hidup kita, hati kita, dan pribadi kita ada dijajah masing-masing. Penjajahan kita beda-beda. Nek ya kesulitan ekonomi, enak sakit yang enggak sembuh-sembuh, ada macam-macam problem, ada berbagai macam hal yang menghimpit di dalam hidup kita. Ya. Ya. Dan pada saat kita menikmati pertolongan Allah, itulah waktunya untuk kita jadikan satu monumen, yaitu monumen kemenangan, saudara-saudaraku, kemenangan, ya. Jadi sehingga kalau kita mengingat itu, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya ini kira-kira ada 10 kali lebih kecelakaan, saudaraku. 10 kali lebih kecelakaan, motor tabrakan, mobil mau masuk jurang, mau tabrakan dengan bis Akas sama Lorena, balapan di tengah hutan itu, saya hampir masuk ke jurang, dihimpit 2 bis. Ya. Banyak kalau dijadikan monumen, banyak. Ya. Ngelundung di pantai Mbuyutan, saudaraku, begitu ngelundung mau tangi nggak iso, saudaraku, begitu tangi liang-liang, parah, ya, ya, nggak bisa naik motor lagi, terus digoncengke digelundungnya mana, saudaraku, 2 kali, ndasku ping pindho terbentur, saudaraku. Jadi kalau saya cerita itu, wong dong guyu malah, ini mongko lorone ra jaman, saudaraku, ping pindho, ya seperti banyak, saudaraku, kejadian betul. Tapi waktu saya ingat itu, harusnya itu akan mengalami penderitaan yang lebih daripada itu. Tetapi kenyataannya tidak, saudaraku. Ya, begitu keliang-keliang seperti itu, sudah digoncengke, akhirnya pulang sampai di Peraci, udah naik motor lagi pulang, saudaraku. Sampai yang jatuhkan saya itu masih jantungan, saudaraku. Jadi sering tanya, piye deh? Sirahmu piye deh? Itu umpama saya ganggu gitu, wah loro banget, wah dia iso jantungnya iso, wah malah dia yang dadi loro, saudaraku. Tapi saya hibur, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Tenan deh, tenan, aku ngapusi ora loro, ya. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang saya maksud itulah yang harus kita bangun menjadi monumen kemenangan di dalam hidup kita. Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda-beda, punya pengalaman yang mengesan di dalam hidup Bapak Ibu, dan itu harus dijadikan monumen supaya setiap kita mengingat peristiwa itu, kita menengadah berterima kasih kepada Tuhan, kebaikannya, mungkin berkat-berkatnya. Dan itu membangkitkan iman kita kembali, tambah iman kita terus bangkit, saudaraku.
Mungkin kita baru kelepek-kelepek, tapi waktu kita ingat peristiwa itu, monumen kemenangan itu, lalu kita dibangkitkan, oh iya Tuhan menolong aku. Walaupun aku seperti ini, bangkit imannya untuk meyakini bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, iman kita dikuatkan. Dan lalu kita dibikin jo gampang mutung, jo gampang lali Gusti, jo gampang ninggalke Gusti. Aja mung nek penak tok, haleluya. Tapi sekalipun tidak penak, bersama dengan Tuhan tetap ada haleluya, bukan halelupa dari bibir kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya ini sering ngombe jamu. Ya, kemarin tuh aku kopi, aku radian kopi, nek ngombe kopi mahku ora bener. Lah ngombe apa? Ngombe jamu. Lho jamu ya pahit no, ya. Pahitnya jamu bagiku kecil, ya. Pahitnya jamu bagiku sudah nggak ngefek. Pahitnya hidup aja sudah aku lewati kok. Ya. Jadi hal yang demikian itu membangunkan, hibur diri kita dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, bukan penghiburan yang kosong. Itu monumen kemenangan yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Mazmur pasal yang ke-103 ayat 2 sampai 5. Yuk kita baca Mazmur 102 ayat 5. Cek dhuwure, Dik. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Puji Tuhan. Sudah ketemu? Puji Tuhan. Saya bacakan satu, ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ungkapan syukur, ungkapan terima kasih, waktu menikmati, ya, berkat-berkat dari Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Dan jikalau itu terjadi dalam hidup kita, lalu kita jadikan monumen di dalam hidup kita, yang saat kita mengingat apa yang terjadi itu, lalu menggugah hati kita seperti Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Tuhan sudah berbuat baik banyak terhadap hidup kita. Jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan kita kebaikan orang lain juga harus kita ingat, ya. Kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, harus kita ingat. Tetapi kebaikan kita untuk orang lain tidak perlu kita ingat. Amin. Ya. Kalau orang lain berbuat kepada kita, kita harus ingat. Tapi kalau kita berbuat kepada orang lain, tidak perlu diingat, saudaraku. Ya. Nek dunia terbalik. Nek dunia kebaikanku tak ingat terus. Udah ingat kowe lagi teler-teler kayak tak kayak itu. Masa kowe lali ya. Nek basa Jawane wong apa? Ngundo mono utawa apa itu. Kebaikannya di ketok-ketokne, kebaikannya juga. Saya punya dulu teman, ya, yang mbahnya ikut saya. Dia jadi konduktor bis, ya. Asal ketemu saya, sing dicritakne kebaikannya, saudaraku. Om, dek wingi enten Pak Pendeta nika tumut bis kula gratis ke Om, gitu ya. Itu bukan mung sekali gitu. Oh Dewi kula ketemu nika tumut bis kula ini kondektur ya, mesti kula gratis ke ya. Yang diceritakan kebaikannya pada orang lain. Tapi mbah saya ngajar saya, mbah saya bukan orang Kristen, ngajar saya, le nek wong gawe apik nang kowe tulisan nang watu. Nek kowe gawe apik nang wong tulisan nang lemah. Artinya apa? Kalau ditulis di lemah itu ndang
ndang hilang, nek ditulis nang watu tidak pernah hilang. Jadi kita harus mengingat kebaikan orang selama kita hidup, ya. Tapi kebaikan untuk orang lain tidak perlu diingat, ndak marakne sombong, sirai jadi gede, ya. Kebaikan orang aja harus kita ingat, apalagi kebaikan dia yang sangat-sangat baik dan mengasihi kita. Sebab setiap waktu pujilah akan Tuhan, hai jiwaku. Kita ngomong neng atine dhewe, begitu ketemu kodek mben aku ngene, umeh kaya ngene. Pujilah Tuhan jiwaku, terima kasih untuk pertolonganmu. Sehingga di akhir tahun 2024 monumen yang kita bangun menjadi kekuatan kita untuk kita masuk tahun 2025 dengan segala kebaikan Tuhan. Jadi yang pertama, bangun monumen kemenangan, agar dengan monumen kemenangan akan terus menggugah kita selalu ingat kebaikan Tuhan, kebaikan sesama, mengasihi Tuhan, dan membangkitkan iman kita lebih kuat lagi, karena peristiwa-peristiwa pertolongan Allah itu menjadikan kita rabuk untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Berikutnya, puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, poin yang kedua adalah kita harus mengalahkan kegelapan, ya. Sebetulnya kegelapan itu kalau kita hidup di dalam terang, kita tidak perlu mengalahkan, sudah kalah saudaraku. Karena Alkitab katakan pada mula pertama adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Semua jadi oleh firman. Kalau tidak ada firman, tidak ada sesuatu yang jadi yang telah dijadikannya. Dan di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Dan terang, ya, terang itu ada menerangi kegelapan, dan terang itu tidak dikalahkan oleh kegelapan, ya. Iman mengalahkan dunia. Iman bukan dikuasai oleh dunia. Coba kita baca di dalam ini. Jadi Tuhan mengalahkan orang Filistin dan memberi kemenangan kepada Israel. Kita harus mengalahkan kegelapan dosa dan kesalahan-kesalahan, ya. Puji Tuhan. Dan masalah-masalah dengan kekuatan iman kita. Karena 1 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, peristiwanya ini kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 10 dan 11. Coba P di 1 Samuel pasal 7 ayat 9. Sedang Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bedkar. Sebenarnya di sini kita melihat Allah yang bekerja, Allah yang memberi kemenangan kepada mereka. Ya. Karena pada waktu itu Israel berkata kepada Samuel, doakan kami, ya, supaya kami terluput dari orang Filistin ini. Karena pada waktu itu Israel itu ketakutannya luar biasa, saudaraku. Trauma, takut, ya. Dan disinilah kita melihat Allah yang memulai, Allah memberikan keberanian untuk umat Israel. Ya, Allah tidak langsung membasmi, tidak, tetapi memulai dengan suatu hal, ya, untuk mancing ben wong Israel ben ilang wedine, saudaraku. Ya. Juga seperti zaman Elia, waktu Elia berdoa minta hujan, yang datang apa? Hanya setapak tangan tok, sebagai tanda mau setapak tangan. Duduk ngerti hujan beres mau setapak tangan. Tapi Elia berkata, ayo cepat lari, hujan deras akan turun. Dia tahu persis setapak tangannya itu tanda yang dari Allah, bahwa Allah akan bekerja dengan luar biasa. Nah di sini juga
Allah pertama mengguntur dengan suara yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Dengan kedahsyatan itu orang Palestina kocar-kacir, saudaraku, pada ketakutan, ya, kebingungan. Baru orang Israel melihat seperti itu, bangkit semangatnya, bangkit keberaniannya, bangkit imannya, lalu mereka keluar menyerang Israel. Kenapa? Karena memang itu bangsa pilihan. Tapi kenapa 20 tahun dia penderitaan? Karena mereka melupakan Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, mereka bukan menyembah Allah tetapi menyembah berhala. Itulah yang membuat mereka menjadi kalah, ya. Sehingga waktu Allah memberikan kemenangan, memberikan tanda Allah melakukan apa yang Allah lakukan, maka Allah mau Israel pun melakukan bagian daripada yang harus mereka lakukan. Harus tumbuh keberanian, tumbuh iman. Ini mung belalang di hadapanku. Sehingga akhirnya orang Israel bangkit dengan iman untuk menyerang orang Palestina dan mengalami kemenangan. Banyak hidup ini dipenuhi dengan keraguan, saudara-saudaraku. Ya, banyak hidup dipenuhi dengan keraguan. Sosok iso pora, ya, macam hal. Tapi dalam pengalaman hidup sering kita menemukan Tuhan memberikan satu kemudahan dalam hidup kita. Loh, kok ngene ya? Ya. Oh, kok ngene? Ya. Lalu dengan hal yang dari Allah lakukan Allah itu menggugah hati, saudaraku, membangkitkan kepercayaan. Loh, jebule ya iso ngene ya. Jebule iso. Ya. Dari Tuhan memulai dengan hal yang kecil untuk menyentil supaya melihat kekuasaan Allah. Sehingga akhirnya bisa bertindak. Akhirnya bisa meyakini, oh, Gusti Allah itu ora etok-etokan. Gusti Allah itu tenanan, saudara-saudaraku. Ya. Ya. Saya pernah mempunyai monumen yang waktu itu wayah. Udah tipes, 2 bulan tipes, ra iso apa-apa, kontrak entek, kudu bayar kontrak, durung entuk kudu pindah karena mau dijual. Ya kalau hanya bayar tok enggak apa-apa, mau dijual. Jadi harus bayar, harus pindah, loro tipes, ora iso apa-apa. Lalu saya ngebel minta perleng, ya 1 bulan lagi gitu, ya cabel, belum sampai saya ngomong, wis ngomong sik, ya. Weh, pun siap bidal toh Pak? Senin kedah dikosongi, hari itu hari Kamis, saudaraku. Pengen perleng sesasi malah harus, itu penderitaan, wah luar biasa Bapak Ibu. Duitnya orang duwe, omahe neh rong entuk, kudu ngalih, mosok. Ya. Situ, waduh. Tapi saya terus melihat ke belakang. Kemarin Tuhan juga tolong. Sono lagi loh, kemarin juga Tuhan sudah tolong. Ya. Walaupun itu tidak seberat ini, gitu. Ya. Tapi ada bisian. Berat tidak itu manusia. Berat, ringan itu manusia. Tapi Tuhan tidak ada yang berat, amin Bapak Ibu. Tuhan tuh gak ada yang berat, beda. Tuhan tuh ngangkat si enteng abot, tidak ada bedanya, saudaraku. Itu Tuhan, saudaraku. Nah kita nek abot nek enteng. Sosok kebutuhan kita kerasa abot, kerasa enteng. Jadi nek kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini kayak cilik gede sami mawon bisa menolong kita. Sehingga akhirnya singkat ceritanya dalam tempo 3 hari harus membayar 15 juta. Tuhan yang mengadakan secara ajaib. Pernah tak ceritaan itu, waktu ndak entek. Yang jelas pengalaman-pengalaman yang lewat dijadikan kekuatan. Kemarin Tuhan menolong saya. Ya. Kemarin saya dapat kemenangan karena Tuhan menolong saya. Hari ini saya pun menang karena Tuhan menyertai saya. Besok tetap menang karena di dalam Dia
ada pengharapan yang selalu ditaruh di dalam hati saya. Yuk tinggalkan tahun 24 dengan keyakinan hari esok lebih indah dari hari ini. Bangkitkan iman. Semua pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan itu bisa menjadi monumen-monumen yang terus kita ingatkan supaya kita terus melekat kepada Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, kita harus menjaga kesucian atau kita harus membangun, harus menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Sebenarnya kemenangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Kemenangan ini adalah proses. Coba kita baca dulu 1 Samuel pasal yang ke 1 Samuel pasal 7 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum mujizat ini terjadi, telah terjadi kebangunan rohani, ya, kesadaran hati, ya. Yang dulu mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan, lalu Samuel membawa mereka, ayo balik kembali bertobat kepada Tuhan. Akhirnya mengadakan satu upacara sampai pada menyembelih domba, dan akhirnya peristiwa besar terjadi dahsyat. Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka, membebaskan umat Israel. Tapi sebelum itu terjadi, ada pertobatan, ya. Kadang ada orang Kristen pengharapannya bukan pada Tuhan, jangan harap dukun, harap orang sing duwe dan lain sebagainya. Tapi tidak di sini. Kita semua di sini, Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita. Karena kita tahu bahwa sumber segala sumber hanyalah Yesus, juru selamat kita. Sebab itu semua peristiwa yang kita alami, ayo bawa kita kembali untuk lebih mengasihi Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup kita sangat-sangat tergantung dengan Tuhan, ya. Sekali lagi, hidup kita sangat tergantung dengan Tuhan, ya. Dan Allah kehendaki supaya kita memiliki satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Israel balikkan dulu, intim dengan Tuhan dulu, nyembah Tuhan dulu, hatinya dibereskan dulu dengan Tuhan, ya, baru Tuhan berkarya. Banyak hal, ada banyak orang didoakan tidak sembuh-sembuh, ternyata belum beres dengan Tuhan. Tapi waktu dibimbing, dibereskan dengan Tuhan, hatinya dengan Allah beres, sakitnya juga disembuhkan oleh Tuhan. Jadi ada kebuangan rohani, ada pembaruan hati, karena Allah itu yang dilihat bukan masalah sembuh itu berkat bagi kita, kebutuhan kita. Tetapi yang diinginkan oleh Allah, hati yang diubahkan agar hati itu menjadi penyembah-penyembah Allah, penyembah yang benar. Itu kehendak Tuhan Allah untuk mau disembah. Nek kita pengennya ya berkah dan lain sebagainya.
tapi kita harus adil. Kita mau berkahnya, kita mau juga hidup bergantung sebagai penyembah-penyembah yang benar kepada Tuhan. Kehidupan kita, berkat kita sangat tergantung dengan kelekatan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak melekat itu berbuah. Yang melekat kepada Tuhan pasti berbuah. Dan ayat yang terakhir, janji Allah bagi kita, mari kita baca bareng-bareng di Mazmur 91. Puji Tuhan. Mazmur 91. Ya, kita baca bareng-bareng, puji Tuhan. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Dari ayat yang ke-14. Ya, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Terus 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Habis. Puji Tuhan. Inilah kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Pertama, bangun monumen kemenangan dalam hidup. Semua peristiwa-peristiwa yang indah dengan Tuhan, jadikan itu monumen. Setiap kita ingat itu, membangkitkan semangat, membangkitkan iman, bisa bersyukur kepada Tuhan. Terus bangkitkan iman, hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup, ya, berkat-berkatnya jadi pegangan yang kuat dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir untuk kita. Dan yang ketiga, ayo intim dengan Tuhan. Bereskan hidup kita di hadapan Tuhan agar kita menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dan saat itu kita kerjakan, ada jaminan ilahi. Waktu kamu lemah, aku kuatkan. Waktu kamu dalam masalah, aku beserta. Semua berkat akan menyertai. Sebab itu, yuk tinggalkan 2024 dengan tetap bergantung, nemplek karo Gusti, gandel Gusti selamanya. Sekali sampan diayunkan, jangan menepi lagi. Sekali mengikut Tuhan Yesus, jangan pernah mundur kembali. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Haleluya. Monggo musik, puji Tuhan. Haleluya. 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 Ya, kita pujikan semusim berlalu. Kita pujikan pujian tadi. Kita renungkan firman Allah yang kita dengar. Hitunglah monumen-monumen kemenangan dalam hidup saudara, dan jadikan itu kekuatan dalam hidupmu untuk terus melekat kepada Tuhan. Dan saat saudara melekat kepada Tuhan, saudara tidak akan rugi. Kepedulian Allah hadir dalam hidup saudara. Musim berlalu, namun kau selalu lihat ragu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Samudra terbaik Bapa takkan habis hidupku. Dari
kasih-Mu sungguh syukur. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Semusim berlalu, Engkau selalu di hadapanku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Renungkan pujian ini. Ada Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan saudara. Ada Tuhan yang tidak akan tidak memperdulikan saudara. Dia selalu memperdulikan saudara. Awal tahun sampai hari ini Tuhan peduli atas kita. Tak terbatas kasih-Mu sungguh lebih luas dari samudra. Baik aku Bapa pada hidupku, tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu berkali-kali Kau menolong, berkali Kau kuatkan dalam sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, haleluya. Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, Yesus setia, saudaraku. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dari awal tahun ini sampai detik hari ini, kami menikmati Tuhan kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Banyak monumen kemenangan yang dapat kami bangun ya Tuhan, karena banyak kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Bukan karena kelayaan kami Tuhan, tetapi karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami berdiri saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih
untuk kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini. Sehingga sampai hari ini kami tetap menikmati kasih sayang-Mu. Dan biarlah Bapa di surga bawa hati kami untuk terus melekat kepadamu. Bawa hidup kami untuk terus dalam pengiringannya akan Engkau. Sehingga Tuhan, tahun 25 kami akan arungi. Tidak sendiri, kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Kami menang kemarin karena Engkau menyertai kami, karena Engkau yang memberi kemenangan kepada kami. Hari ini kami menang karena Engkau menyertai kami. Dan besok kami tetap menang karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Tuhan yang sangat mengasihi kami. Biarlah tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami menjadi satu monumen kemenangan yang boleh kami bawa balik untuk kami kembalikan menjadi kekuatan dan keteguhan iman di dalam kehidupan kami. Segala hormat, syukur kami persembahkan kepada Bapa di surga. Kami bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya Tuhan memberi kemenangan, mari kita katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati waktu kami kembalikan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Menguatkan langkah kita untuk kita boleh menyambut tahun baru dengan langkah kepastian, langkah kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan hari-hari yang kita lalui bersama Tuhan. Kita persiapkan persembahan, kita naikkan pujian. Hari-hari ku lalui
bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan kita bersatu hati untuk doa persembahan. Bapa di dalam sorga, saat ini Engkau melihat setiap hati yang terus rindu memberikan persembahan, benih keuangan untuk pelayanan gereja di tempat ini. Kami percaya Allah memberkati orang yang menabur dengan bersuka cita. Kau Allah yang tidak pernah berhutang, Kau akan mengembalikan berkali lipat apa yang boleh kami persembahkan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan ini untuk semakin memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan berkati hamba-Mu yang mengelola keuangan Tuhan Yesus, roh yang takut akan Tuhan ada padanya sehingga boleh terus setiap persembahan boleh memberkati bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita akan simak warta gereja. Baik, untuk warta gereja langsung ini saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, padahal matanya lebih awas. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2024 jam 6 Bapak Ibu, disertai perjamuan kasih. Monggo masakan-masakan andalan keluarga panjenengan dikerahkan, dikeluarkan. Kemudian gereja menyiapkan nasi dan teh. Dan kemudian tukar kado barang senilai Rp10.000. Oke, ada tambahannya Om Lucy, silakan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Cuma Bu Marni aja suaranya. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang disampaikan Ibu Anggra tadi baru saja, bahwa besok ibadah tutup tahun dilaksanakan hari Selasa. Hari Selasa, betul ya? Hari Selasa 31 Desember jam 6 sore akan disertai dengan perjamuan kasih. Seperti tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu seakan masuk gereja akan diberikan poin-poin doa di tahun 2025. Kerinduan Bapak Ibu Saudara silahkan dituangkan di tulisan di kertas tersebut, nanti kita sama-sama berdoa. Dan juga di ibadah tersebut akan dibagikan poin-poin doa saudara di tahun 2023. Jadi seperti tahun yang lalu kita kan selalu nulis tuh Bapak Ibu pokok-pokok doa di tahun 2024 di 31 Desember 2023. Saudara akan melihat apa yang saudara akan melihat dan saudara akan diingatkan Tuhan apa yang saudara tulis dan apa yang Tuhan jawab untuk setiap doa saudara. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah tutup tahun ini. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa bahwa di tahun-tahun yang lalu Tuhan jawab doa kita, dan di tahun depan ini Tuhan pasti akan jawab doa kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan kemarin tanggal 25 bahwa mari tutup tahun di tahun 2024 di rumah Tuhan. Setuju? Firman Tuhan katakan begini, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terlebih di akhir tahun 2024, dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember, saudara sudah diberkati Tuhan. Saudara sudah disertai oleh Tuhan, saudara sudah dilingkupi oleh Tuhan. 1 hari itu kita sama-sama datang sama Tuhan, kita berdoa mengucap syukur. Jadi ibadah tutup tahun bentuk konteksnya adalah ibadah syukur tutup tahun. Amin, setuju ya? Jadi pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara boleh mulai direng-reng. Apa sih yang kerinduan saudara di tahun 2025?
Misal 2025 Mas Bagus akan diberkati seorang anak lagi, puji nama Tuhan. Contoh seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, apalagi ini, Pak Wiwin tahun 2025 akan mendapatkan rumah berkat daripada Tuhan. Tulis saja dan diamini, percaya Tuhan akan jawab doa kita. Kalau firman Tuhan tadi sampaikan, kalau kita terhubung sama Tuhan, amin. Kalau hidup kita melekat sama Tuhan, Tuhan itu menjamin kehidupan kita, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi tanggal 31 jam berapa? Tidak ada suaranya, masih dingin atau gimana Bapak Ibu? Tanggal 31 jam berapa? Ya nanti Pak Kris juga akan datang dalam ibadah 31 Desember gitu ya, untuk sama-sama kita menikmati persekutuan, fellowship bersama di tempat ini, berdoa bersama karena beliau adalah seorang pendoa. Di Jakarta punya komunitas doa. Pelayanannya Pak Kris ini komunitas doa di daerah Jakarta Timur. Oh, Jakarta Barat. Jadi Bapak Ibu Saudara akan mendengar, mungkin saya akan berikan kesaksian nanti tinggal 31. Bisa bersaksi ya Pak Kris untuk bagaimana pelayanan Pak Kris di Jakarta Barat. Saya mendengar kesaksiannya luar biasa. Ini adalah pendoa dari Jakarta, menghubungkan beberapa komunitas, tidak melihat dari denominasi gereja, betul ya, tetapi beliau memimpin persekutuan doa ini, berdoa untuk Jakarta Barat. Dan saat ini merupakan sahabat kecil saya dari awal di tempat ini, dilahirkan di tempat ini, belajar bersama-sama di tempat ini, dan hari ini bersama putranya ada di tempat ini. Jadi 31 kita akan mendengar kesaksian dari Pak Kris untuk kita diberkati untuk kesaksiannya. Ya itu Bapak Ibu Saudara, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, kok pada diem saja sih? Saya jadi takut ini Bapak Ibu. Jadi 31 jam berapa? Bawa kado sejumlah berapa? Jumlah 1, harganya 10.000. Kalau Bapak Ibu Saudara jangan menjadi keberatan ya. Saya ingatkan lagi bahwa jangan menjadi beban. Kalaulah Bapak Ibu Saudara bawa berkat, puji Tuhan. Tidak bawa berkat tidak apa-apa, puji Tuhan juga. Jadi jangan menghalangi saudara untuk hadir ke gereja untuk tutup ibadah syukur, ditutup tahun 2024 ini. Saudara datang aja, saudara sudah melayani Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai sungkan, jangan aku nggak bawa kado, aku nggak bawa masakan, aku nggak usah datang. Jangan seperti itu. Yang penting saudara datang, saudara sama-sama bersekutu, memuji Tuhan, bersaksi bersama, itu sudah memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara mari hadir di 31 Desember 2024 jam 6 sore. Yang ketiga adalah ini rangkaian kita acara Natal dari tanggal 8, 25, 31 berjalan dengan baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan dengan semangatnya jangan mengendurkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan mengendurkan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di tahun 2025 sudah ada tema besar untuk gereja kita, yaitu tema nanti tanggal 31 saya akan sampaikan ya. Jadi tema besar 2025, saya yakin dalam tahun ucapan syukur itu akan membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Saya tutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup ibadah dalam satu pujian. Kita akan bersama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus,
tetap Yesus. Amin, amin, amin. Selamanya Yesus. Haleluya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di akhir ibadah, di akhir minggu 2024 ini Engkau berhadirat di tempat ini. Tanpa kehadiran-Mu sia-sialah ibadah ini, karena di dalam hadirat Tuhan kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Di dalam hadirat Tuhan Engkau melihat hati kami, menilik hati kami, menyembuhkan kami yang sakit, memulihkan hati kami yang terluka, memberkati kehidupan kami. Itu yang kami perlukan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Karena Yesus yang ada dalam hati kami adalah Raja di atas segala raja, yang berotoritas di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Engkau tilik satu persatu apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan menolong kehidupan mereka. Kami tidak lupa berdoa untuk ibadah tutup tahun nanti 30 Desember. Kami rindu untuk menutup ibadah tutup tahun di tahun 2024 ini dengan ucapan syukur kami. Engkau memberkati kehidupan kami dari awal Januari sampai di akhir tahun. Ini merupakan persembahan kami Tuhan, ibadah syukur kami kepada Tuhan, sehingga kami rindu di akhir tahun 2024 kami tinggal di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertemukan kami dalam ibadah tutup tahun, ibadah perjamuan kudus di 5 Januari. Engkau memberkati dengan membuka tahun dengan ibadah perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati setiap langkah kakimu. Setiap tangan yang mengerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali selamanya Yesus, harapanku. Bapak Ibu ngaturaken sugeng kondur, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan lupa ibadah tutup tahun lesehan, jadi pakai celana panjang untuk ibu-ibu. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus.